Shalom teman-teman, kembali lagi bersama saya Dionisia Masanda Bayu. Kali ini saya akan membahas tentang bab 6, manusia, nilai moral dan hukum. Hakikat moral dalam kehidupan. 1. Nilai. Pengertian nilai adalah kemampuan yang dipercayai yang ada pada suatu benda untuk memuaskan manusia. Sifat dari suatu benda yang menyebabkan menarik minat seseorang atau kelompok. Jadi, nilai itu pada hakikatnya adalah sifat dan kualitas yang melekat pada suatu objek. Nilai bersumber pada budi yang berfungsi mendorong dan mengarahkan sikap dan perilaku manusia. Nilai teori, nilai ekonomi, nilai estetika, nilai sosial, nilai politik, dan nilai religi. Max Kahler menyatakan bahwa nilai-nilai yang ada tidak sama tingginya dan luhurnya. Menurutnya, nilai-nilai dapat dikelompokkan dalam 4 tingkatan, yaitu yang pertama, nilai kenikmatan adalah nilai-nilai yang berkaitan dengan indera yang memunculkan rasa senang, menderita, atau tidak enak. 2. Nilai kehidupan yaitu nilai-nilai penting bagi kehidupan, yakni jasmani, kesehatan, serta kesejahteraan umum. 3. Nilai kejiwaan adalah nilai-nilai yang berkaitan dengan kebenaran, keindahan, dan pengetahuan murni. Yang keempat, nilai kerohanian yaitu tingkatan ini terdapatlah monolitas nilai dari suci. Sementara itu, Notonagoro membedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, nilai material yaitu segala sesuatu yang berguna bagi jasmani manusia. 2. Nilai vital yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk mengadakan suatu aktivitas atau kegiatan. Yang ketiga, nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang bersifat rohani. Manusia dibedakan dalam 4 tingkatan sebagai berikut. Yang pertama, nilai kebenaran, yaitu nilai yang bersumber pada rasio budi akal atau cipta manusia. Yang B, nilai keindahan atau estetis, yaitu nilai yang bersumber pada perasaan manusia. C, nilai kebaikan atau nilai moral, yaitu nilai yang bersumber pada unsur kehendak manusia. Yang D, nilai religius, yaitu nilai kerohanian tertinggi dan bersifat mutlak. 2. Moral. Moral berasal dari kata mos atau mores yang sinonim dengan kesusilaan, tabiat atau kelakuan. Moral adalah ajaran tentang hal yang baik dan buruk yang menyangkut tingkah laku dan perbuatan manusia. Yang ketiga, pengertian hukum. Ada kaidah yang mengatur kehidupan manusia, yaitu hukum, yang biasanya dibuat dengan sengaja yang jelas. Hukum dibuat dengan tujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat agar terjadi keserasian di antara warga masyarakat dan sistem sosial dibangun oleh suatu masyarakat. B. Problema pembinaan nilai moral. Dengan menilai dapat menentukan moral seseorang, apakah baik buruknya sepanjang nilai itu dalam arti positif berarti perubahan bermoral. Begitu juga sebaliknya, jika nilai itu dalam arti negatif berarti perbuatan yang amoral. Perbuatan yang bersifat amoral inilah yang dijadikan problema dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Salah satu contoh adalah masalah perkawinan. Yang C, manusia dan hukum. Di dunia ini manusia adalah yang berkuasa, yang mengeksploitasi dan mengeksplorasi dunia ini adalah manusia. Karena kekuasaannya itulah maka manusia merupakan pusat atau titik sentral dari keseluruhan kegiatan kehidupan manusia di dunia ini. Dengan demikian, manusia merupakan subjek dan bukan objek. Oleh karena kepentingan manusia selalu diganggu oleh berbagai bahaya tersebut, maka kemudian diciptanya perlindungan kepentingan berbentuk kaidah sosial, termasuk di dalamnya adalah kaidah hukum. Yang D, hukum manusia dan hukum. Hubungan manusia dan hukum. Manusia dan hukum adalah dua entitas yang tidak bisa dipisahkan. Bahkan dalam ilmu hukum terdapat adigium yang terkenal dengan berbunyi ubi societas, bijus. Di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Artinya,
bahwa dalam setiap pembentukan suatu bangunan struktur sosial yang bernama masyarakat, maka selalu akan dibutuh bahaya dan bersifat sebagai semen perekat atau sebagai komponen. Komponen hukum yang pertama adalah substansi atau isi hukum yang bersangkutan. Komponen yang kedua adalah struktur, yaitu lembaga yang memiliki kewenangan untuk menegakkan hukum. Komponen ketiga, sekaligus yang terakhir, adalah komponen kultur atau budaya dari masyarakat. Hukum dari masyarakat hukum yang bersangkutan. Hukum dapat bersifat membebaskan umat manusia dari ketertindasan, namun sebaliknya, hukum dapat juga digunakan sebagai sarana penindasan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Shalom teman-teman.